Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 11 MS dan 11 IIS. Kita berjumpa dalam daring mata pelajaran ekonomi sesi yang keempat, namun kita masih membahas mengenai pendapatan nasional. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep pendapatan nasional. Adapun tujuan kita mempelajari konsep-konsep pendapatan nasional adalah agar kalian nanti mampu sebagai siswa memahami dan mengaplikasikan beberapa konsep pendapatan nasional. Jadi nanti di sini ada kita belajar mengenai beberapa rumus yang berkaitan dengan konsep pendapatan nasional. Jadi dengan kita belajar ini kalian nanti diharapkan mampu menggunakan rumus-rumus tersebut untuk mengetahui besarnya dari masing-masing konsep pendapatan nasional. Baik, Ibu lanjutkan. Ya, ini dia. Ada beberapa konsep pendapatan nasional. Kita mulai dari yang pertama yang disebut dengan produk domestik bruto atau gross domestic product. Jadi ini supaya kalian jangan bingung. Yang pertama ini adalah bahasa Indonesianya, kemudian yang kedua ini adalah bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kalau Ibu kasih garis miring berarti itu sama sebenarnya. Yang satunya bahasa Indonesia, yang satunya adalah bahasa Inggrisnya. Jadi supaya jangan kalian bingung. Oke, yang pertama adalah PDB atau GDP. Sama saja. Jadi sama-sama D di tengah, di sini juga D di tengah. Walaupun bahasa Inggris tetap D-nya di tengah. Ini adalah pengertiannya. Ini pengertiannya, silakan kalian baca, adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara pada periode tertentu yang dinilai dengan harga pasar. Ini dia ya, jadi pengertian PDB atau GDP. Kemudian konsep yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Gross National Product atau GNP. Jadi PNB sama dengan GNP, sama saja. Ini di tengah-tengahnya ada huruf N, di sini juga di tengahnya ada huruf N. Ya, silakan kalian bisa baca pengertiannya di sini. Nah, ini dia. Kemudian kalau PNB ini berkaitan dengan pendapatan orang asing di Indonesia dan pendapatan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi dari selisih pendapatan tersebut diperolehlah apa yang disebut dengan pendapatan neto luar negeri. Silakan nanti kalian baca pelan-pelan ya, di mana kita singkat dengan PNLN. Jadi PNLN itu adalah pendapatan warga negara asing di Indonesia dikurangi pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, PNLN ini akan dipergunakan pada saat kita mencari rumus GNP. Ini dia. Jadi GNP atau PNB sama dengan PDB atau GDP. Jadi konsep yang pertama tadi nomor 1 ditambah dengan PNLN. Apa rumus PNLN tadi? Pendapatan WNA di Indonesia dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Jadi ini konsep pertama, ini konsep kedua. Konsep kedua diperoleh daripada konsep pertama ditambah dengan PNLN. Oke, kita lanjutkan. Kemudian konsep yang ketiga disebut dengan produk nasional neto atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Net National Product, disingkat dengan NNP. Jadi NNP ini adalah konsep yang ketiga. Diperoleh dari apa? Diperoleh dari konsep yang kedua yaitu GNP tadi dikurangi dengan penyusutan ditambah dengan barang pengganti modal. Ini rumusnya dulu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini konsep yang keempat. Konsep yang keempat disebut dengan pendapatan nasional neto atau Net National Income, disingkat dengan NNI. Diperoleh dari NNP yaitu konsep yang ketiga tadi dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Jadi rumusnya adalah NNI, ini konsep yang keempat sama dengan konsep yang ketiga atau NNP dikurangi pajak tak langsung ditambah dengan subsidi. Ya, ini dia rumusnya. Jadi konsep keempat sama dengan konsep ketiga dikurangi pajak tak langsung ditambah dengan subsidi.
Oke, selanjutnya kita masuk konsep yang kelima. Konsep yang kelima disebut dengan pendapatan perseorangan atau personal income. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI. Tadi NNI adalah konsep yang keempat. Ditambah dengan transfer payment. Dikurangi dengan laba ditahan, ditambah asuransi, ditambah iuran sosial, ditambah pajak perseroan atau pajak perusahaan sama. Ingat, ini di dalam kurung ya. Jadi transfer payment dikurangi di dalam kurung. Yang di dalam kurung tutup kurung ini semuanya dijumlahkan. Laba ditahan, ditambah asuransi, ditambah iuran sosial, ditambah pajak perseroan. Bila salah satu komponen rumus atau bagian rumus nanti tidak diketahui, misalkan transfer payment tidak diketahui atau laba ditahan tidak diketahui, maka tinggal kalian ganti saja dengan angka 0. Jadi tidak usah bingung ya. Jadi bila salah satu komponen rumus tidak diketahui, maka gantikan dengan angka 0. Kemudian kita lanjut konsep yang keenam. Konsep yang keenam adalah disebut dengan pendapatan disposable atau disposable income, disingkat dengan DI. Rumusnya adalah DI sama dengan PI. Mana tadi PI? PI adalah konsep yang kelima. Dikurangi dengan pajak penghasilan. Ini dia rumusnya. Kemudian kita masuk konsep yang ketujuh. Konsep yang ketujuh disebut dengan produk domestik regional bruto atau disingkat PDRB. Nah, ini tidak ada rumusnya, hanya kalian menjumlahkan keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian pada suatu wilayah selama periode tertentu. Misalkan PDRB DKI Jakarta, PDRB Nusa Tenggara Barat, PDRB Bali, dan seterusnya. Jadi yang dihasilkan oleh setiap daerah. Nah, untuk kali ini tugas kalian silakan dilihat di sini. Nah, ini sebelum tugas, ini penting kalian baca, sangat penting untuk dibaca. Silakan dibaca dulu, dan ini adalah tugasnya. Ini tugas kalian, silakan dibaca tugasnya, dikerjakan. Kemudian di bawah ini nanti difoto tugasnya, kemudian dikirim ke WA Ibu. Bagi yang menggunakan WA dan bagi yang menggunakan Classroom, nanti Ibu kirim tugas ini di Classroom. Ya. Jadi waktunya tetap 1 minggu. Yang paling cepat menyerahkan tugas dan jawaban benar, ada bonus pulsa dari Ibu Rp25.000. Nah, jangan lupa kalian komen dan klik subscribe sebagai bukti jika video ini sudah ditonton. Demikian, atas perhatiannya silakan dicoba untuk dikerjakan. Rumus sudah ada, penjelasan sudah Ibu berikan. Semoga tidak ada kesulitan, tetap semangat, kita berdoa senantiasa agar bisa kembali normal seperti biasa. Allah mengangkat penyakit-penyakit ini, wabah-wabah ini, dan kita bisa hidup kembali seperti biasa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.